Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para pemirsa, sahabat medsos sekalian dimanapun berada. Ya, di kesempatan kali ini eh, saya akan mencoba membahas tentang 3 lapisan besar dalam diri manusia. Ya, berdasarkan dalilnya, jika di Quran disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan ada dari perkataan para arif billah ya, ulama-ulama sufi yang sangat populer, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad halaka. Kurang lebih begitu ya. Nah, artinya ayat Quran tadi wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Nah, ini melihatnya menggunakan mata hati berarti ya. Dan memang sudah diteliti bahwa di jantung manusia itu ada otak ya. Hati ini jantung ya, bukan liver ya. Nah, kemudian man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu faqad halaka, gitu ya, kurang lebih ya. Artinya barang siapa yang kenal dirinya, maka sungguh dia telah kenal Tuhannya, kenal Robnya. Tuhan sebagai pendidik ya, kurang lebih begitu, sebagai penjemput. Nah, sebagai kehendak mulia untuk mengembalikan si hamba kepadanya. Nah, Robun ya. Ya, sesuai dengan ungkapan lain, ma araftu rabbi bi rabbi. Tidaklah aku mengenal Tuhanku kecuali dengan Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan sebagai apa? Sebagai penjemput, pendidik ya, yang menjemput hambanya agar supaya kembali kepadanya. Kan tujuannya itu kan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun, tujuannya itu kan. Nah, cirinya setelah faqad arafa rabbahu, setelah kenal Tuhannya, itu waman arafa rabbahu faqad halaka, dan siapa yang kenal Tuhannya maka dirinya binasa. Maksudnya agar supaya mau dituntun oleh Tuhan, dijemput oleh Tuhan, jangan rewel gitu. Buang selera kita, buang sisi dari kemanusiaan kita, nafsu-nafsu duniawi apa segala macam tuh. Hijab-hijab kita gampangnya itu dibuang ya, agar supaya bisa dijemput ya, gitu. Agar mau dituntun ya, sebagaimana orang buta kemudian ada yang menuntun. Orang buta mau nyebrang, ya, kiasnya gitu. Kemudian
ada orang yang ingin nolongin. Ya si buta ini hanya pasrah aja, dituntunnya untuk sampai ke seberang. Ya kiasnya gitu aja, nggak macem-macem ya. Si buta ini nggak bilang, nuntunnya yang bener dong. Kamu ganteng apa enggak yang nuntun saya, misalkan. Kamu cowok apa cewek? Ya, misalkan ya enggak, ya udah dia pasrah aja. Udah dituntun itu udah luar biasa. Karena kebutuhannya untuk nyebrang itu dibantu ya. Gitu. Dan karena dia nggak bisa nyebrang, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ketika mengenal Tuhannya, ya dirinya binasa. Gitu. Prosesnya adalah seluruh hijab-hijab diri kita itu dihilangkan. Ya, kita harus pasrah di situ. Proses kan, menikmati proses kalau kata orang kan. Nah, kembali kepada diri ya. Diri itu ya ada 3 lapisan besar ya. Yang pertama jasmani, yang kedua jiwa, yang ketiga ruh. Nah, ini inti dari pembahasannya. Jadi itu 3 bagian besar ya. Contoh misalkan jasmani ya, jasmani dibagi-bagi lagi. Ada jasmani sebagai hardware atau perangkat keras. Kemudian ada jasmani sebagai fungsi atau fungsi ya seperti melihat, mendengar dan lain sebagainya. Kemudian ada jasmani sebagai alat kontrolnya, yaitu otak ya. Nah, disebut saja bagian-bagian itu satu kesatuan disebutnya jasmani. Kemudian yang kedua jiwa ya. Jiwa ini adalah tempat rasa ya. Nah, jiwa dibagi-bagi lagi. Di situ ada apa namanya? Sukma dan lain-lain. Itu kategorinya masih jiwa ya. Ada yang karakter ya, masuknya karakter ya. Nah, itulah jiwa tuh. Dibentuk oleh jiwa ya. Nah, ternyata jiwa ini yang bertanggung jawab terhadap perasaan manusia, sehingga membentuk psikologis atau membentuk mental ya, jiwa ya. Bagaimana bisa membedakan bahagia versi, mohon maaf, ODGJ, atau bahagia yang sebenarnya.
itu perbedaannya apa itu. Kenapa bisa ODGJ, kenapa ada orang bahagia aja tapi bukan ODGJ, nah seperti itu. Orang bahagia aja walaupun kondisinya serba kekurangan misalkan. Hidupnya nggak beruntung misalkan. Tapi dia bahagia aja tapi bukan ODGJ misalkan. Nah itu jiwa yang tanggung jawab ya. Nah semua itu jiwa, jasmani, pusat kontrol utamanya itu atau penanggung jawabnya, landscape-nya lah kurang lebih. Intinya itu adalah ruh. Tapi ruh ya berlapis-lapis juga. Nah, seperti itu. Tapi sudah terwakilkan dengan lapisan-lapisan jiwa dan lapisan-lapisan jasmani ya. Nah, ruh inilah inti dari setiap wujud ya. Manusia ada ruhnya. Ternyata yang ada ruhnya bukan hanya manusia. Makhluk halus atau makhluk gaib ada ruhnya juga. Malaikat-malaikat ada ruhnya. Iblis, setan, jin ada ruhnya. Kemudian yang kasat mata, hewan seperti misalkan hewan-hewan. Kemudian nabati, tadi hewani ya, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan ya. Kemudian benda-benda. Kemudian unsur-unsur alam ya. Angin atau udara, air, tanah, api, semua ada ruhnya. Nah itulah yang dimaksud dengan fa'ainama ayat ya, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Atau Allah meliputi segala sesuatu, itu maksudnya ya. Tapi kan untuk memahami ayat-ayat ini tidak bisa hanya dengan pemahaman jasmani. Diwakilkan dengan fungsi otak memahami. Itu masih tertolak ya. Allah menolak itu ya. Karena apa? Sama seperti tentang menikah atau berumah tangga ya. Indahnya berumah tangga, kiasnya. Atau apa ya, pergi haji lah contohnya. Kita mempelajari tentang kegiatan ibadah haji dari A sampai Z ya. Tapi kan itu belum disebut kita berhaji. Kan banyak tuh buku-buku, kitab-kitab ya, atau ceramah-ceramah yang bisa kita cari secara teori tentang haji misalkan. Itu bisa kita dapat, bisa kita hafal dari A sampai Z tuh, kegiatan ibadah haji. Haji atau umroh lah gitu ya. Bahkan kita ngobrol sama orang-orang yang sudah berhaji dan berumroh ya. Benar teori yang saya dapat untuk memastikan itu.
Itu baru tahap yakin dan ainul yakin, masih tahap yang belum aslinya. Ya nggak mungkin juga teori-teori tadi, memastikan tadi itu membawa kita benar-benar melaksanakan haji. Kan belum kan? Nah, masuk tahap berikutnya lah baru diterima oleh Allah tuh. Berupa apa? Ya kita berangkat haji gitu, kita nabung misalkan kan. Kita berhaji sampai kita benar-benar melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh misalkan. Nah, itu baru hakul yakin. Seluruh yang kita pelajari teori-teori tentang haji atau umroh dari A sampai Z, apa-apa yang kita tanyakan, kita bawa obrolan ke orang-orang yang sudah berangkat haji atau berangkat umroh, sudah melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, ya benar semua kita merasakan langsung. Kok disebutnya pengalaman empiris. Nah, itu yang diterima oleh Allah tuh. Gitu. Nah, tapi seluruh rangkaian tadi dari mulai mempelajari haji, kemudian memastikan tentang teori kita itu, nanya-nanya ke orang yang sudah berangkat haji atau umroh, sampai kita berangkat, nah itu udah rangkaian-rangkaian menuju. Ada pra dan menuju ya. Seperti itu ya. Nah, itu rangkaian-rangkaian itulah yang harus tahapan-tahapan itulah yang harus dilewati oleh kita ya. Kalau kata syairnya Mbah Gus Dur di syair tanpa waton ya, dikatakan ya jangan syariat bloko. Maksudnya apa? Jangan teori aja. Walaupun kita udah praktek teori itu berupa jasmani, itu masih tertolak, belum praktek. Sebab tidak menyentuh jiwa, apalagi menyentuh ruh, jauh gitu. Nah, disinilah inti pembahasan kita ya. Jadi jasmani kita ada gurunya, jiwa kita ada gurunya, ruh kita pun ada gurunya. Nah, gurunya ini satu kesatuan. Sebagaimana satu kesatuannya diri kita, jasmani, jiwa, kemudian ruh. Nah, inilah tentang mengetahui diri sendiri, tapi secara teori. Ingat yang tadi ya, teori itu masih tertolak jika hanya mengetahui ini saja. Jadi arahan dari maksud tujuan dari video ini adalah membawa kabar gembira tentang ilmu hakikat di akhir zaman, ilmu ma'rifat di akhir zaman ya. Seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali ya, mengetahui tahapan-tahapan ini. Nah, coba kita perluas lagi ya, secara histori atau sejarah ya. Kemudian bagaimana mengaplikasikannya di zaman kita ini. Nah, tadi dikatakan bahwa jasad ada gurunya, jiwa ada gurunya, ruh ada gurunya.
Nah, siapa guru dari jasad? Kalau zaman dahulu, para nabi itu, sebagai nabi, gitu ya. Ada penggalan ayat tuh, Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu satu kalimat ya. Nabi itulah ulil amri minkum, gitu. Kenapa enggak seperti ini misalkan ayat tadi? Ini iseng-iseng aja ya. Tapi ini masuk ya untuk bahan kritis kita, untuk menyelami dari Al-Quran ya. Ati Allah wa atiur rasula wan nabi misalkan. Tapi kenapa disebutnya ulil amri? Itu ulil amri itu udah fungsi sebagai guru jasmani. Nah, seperti itu ya. Penyebutannya zaman dulu tuh nabi. Setelah zaman nabi apa? Ada sebutan lain, yaitu ulama waris ya. Nah, kemudian itu tentang satu ya, tentang guru jasmani. Nah, itu nanti membentuk syariat tuh. Ulil amri yang dulunya nabi disebutnya, sekarang disebutnya ulama waris. Nah, itu apa namanya, bisa disebut guru syariat. Nah, syariat para nabi itu berbeda-beda ya, ada hadisnya tuh ya. Wa ummahatuhum syatta ya. Nah, kenapa syariat bisa berbeda-beda? Syariat itu kan bisa tata cara jasmani untuk eh, menghubungkan diri kepada Allah tuh, yang sang maha ruh, guru ruh. Juga syariat untuk hubungan kita ke sesama makhluk ya, manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda ya. Kenapa bisa berbeda-beda syariat para nabi? Nah, ini agak melebar ya, dari tentang diri, mengetahui diri, kemudian mendalam kita mengupas tentang karakter syariat ya. Iya, yang paling mencolok perbedaan syariat itu di antara para nabi ya adalah perkembangan teknologi misalkan. Benar kan? Misal Nabi Ibrahim, ini contoh, Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di padang pasir yang tandus, yang sekarang disebut Mekah ya. Itu nggak pakai kuda, tapi jalan kaki, entah kemana. Apakah kuda belum ada? Bisa jadi sudah ada kan, tapi masih sangat mahal. Tapi di zaman Nabi Muhammad ya mungkin sudah agak murah, jadi orang gampang punya kuda tuh. Ya, jadi ya untuk kemana-mana bisa menggunakan kuda, atau ada yang lain unta ya.
untuk bawa-bawa alat berat ya. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh ya. Itu kan berbeda. Kemudian bagaimana dengan zaman sekarang? Sudah ada kendaraan-kendaraan seperti motor, mobil ya. Kan berbeda lagi tuh. Jadi kesimpulannya berbeda ya. Sebenarnya syariat ini adalah tata cara seorang nabi atau pewarisnya yang sekarang semua nabi ya. Atau kita sebut aja gampangnya semua nabi dan semua pewarisnya disebut ulil amri ya. Tata cara syariat yang diterima ulil amri itu dari Allah, dari Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, dari guru ruh, berarti maha ruh ya, yang masuk kepada ulil amri ini, baik maksudnya para nabi dan para pewaris nabi, untuk umatnya di zamannya masing-masing. Bahkan bisa menyentuh sampai kepada ibadah secara jasmani atau syariat. Tata cara anggaplah ibadah yang vertikal ya, kepada Tuhan. Ya gampangnya nih, sholatnya Nabi Muhammad dengan sholatnya nabi-nabi sebelumnya pasti berbeda. Tapi ada clue-nya. Clue-nya adalah Nabi Muhammad itu khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka syariat yang vertikal ya ke langit itu sudah baku gitu, karena penutup para nabi. Tapi kalau syariat horizontal atau hubungan sesama makhluk itu boleh saja berbeda-beda, kan seperti itu. Contoh misalkan tentang syariat makan aja, Nabi Muhammad dulu sunnahnya 3 jari ya, karena makan kurma ya 3 jari, enggak 2 jari misalkan, 3 jari sunnah, karena ganjil katanya Allah witro, kalau itu ganjil suka terhadap yang ganjil-ganjil. Itu trinitas tuh maksudnya, ganjil-ganjil. Nah, jadi coba bayangkan ketika Nabi sedang makan, misal makan nasi pakai kuah sayur. Apakah pakai 3 jari ini demi sunnah? Mustahil, pasti keluar sunnah yang lain. Nah, zaman Nabi nggak ada nasi sama sayur atau soto lah misalkan. Bisa jadi di zaman ulil amri yang zaman ini, ulama waris zaman ini, yang mewarisi Nabi ada kan makan nasi pakai soto. Nah ya berarti mengikuti sunnah
atau yang ditetapkan untuk kebutuhan duniawi, baik hubungan kita sama makhluk atau terhadap diri kita sendiri, itu ditetapkan oleh masing-masing ulil amri di zamannya. Ya, ini tentang sunnah nih, pendalaman sunnah ya. Jadi gampangnya, ibadah yang hubungan horizontal itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Di kamar kayaknya ada nih. Di kamar kayaknya ada, cari. Nah, seperti itu gambarannya ya. Nah, ini perluasan ya. Mudah-mudahan nggak hilang fokus ya. Bisa kembali ke inti-inti dari apa yang sedang dibahas ya. Nah, kembali ke pembahasan bahwa jasmani ada gurunya, jiwa ada gurunya, ruh ada gurunya. Kalau guru jasmani seperti tadi, nggak mungkin kita berguru kepada Nabi, kan gitu. Karena Nabi udah wafat, Nabi mewariskan ilmunya tuh. Mewarisi kepada yang manusia juga. Nah, ini ibaratnya bibitnya atau akarnya. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan apabila aku wafat, kata Nabi kan, aku telah meninggalkan dua pusaka, Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Itu nggak dimaknai secara sempit loh. Kalau dimaknai secara sempit ya kita hanya memaknai pakai yang terbatas, berarti sempit itu kan terbatas, pakai otak aja. Ilmu asli itu bukan di otak, dari ruh gitu. Jadi bukan berarti hadis itu salah atau ulama warasatul anbiya itu maknanya kecil, maknanya sempit. Tidak. Jadi rangkaian-rangkaian itu, jadi gampangnya al ulama warasatul anbiya. Nah, ini yang diwarisi adalah nur, anggap aja begitu. Atau potensi kerasulan, anggap aja begitu. Nah, kemudian dengan berbagai macam literasi tentang syariat di zaman Nabi, kemudian puncaknya adalah hadis berupa itu dua, apabila kalian berpegang kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat, kitab Allah wa sunnata rasulih, misalkan gitu kan. Nah, itu dari kata-kata itu aja udah terbaca kitab Allah. Sekali lagi ya, manusia aja berlapis, apalagi kitab Allah tuh berlapis itu. Manusia tadi kan ada jasmani, ada jiwa, ada ruh. Apalagi kitab Allah, kalau kitab Allah itu kita pahami hanya yang 30 juz tertulis mushaf itu, kerdil sekali gitu. Jadi agama tuh, kita mengkerdilkan agama jadinya tuh. Boro-boro membahas kitab Qadim kan, ya kita udah memusuhi duluan kitab-kitab yang Injil, Zabur, Taurat. Nah, dengan alasan misalkan, oh sudah rubah-rubah tuh.
Ya Al-Quran sendiri kalian tidak bisa jadi kita tidak paham, tidak sadar bahwa kita sendiri merubah gitu. Walaupun tidak merubah secara mushaf, tapi secara pemahaman dan praktek itu berubah. Bisa jadi seperti itu. Bahkan bukan bukan bisa jadi ya. Orang-orang tertentu melihat itu sangat jelas gitu. Itu fakta. Cuman masalahnya kan nggak sadar tuh. Gitu. Nah, kembali ke pembahasan. Jadi ulil amri ini adalah guru jasmani ya. Di zaman Nabi disebut ya Nabi, para Nabi gitu ya. Di akhir zaman disebut ulama waris. Ingat ya, ulama waris itu cuma satu ya. Gitu. Nah, kemudian apa namanya? Itu nomor satu ya. Tingkatan pertama, lapisan pertama, yaitu jasmani tentang diri manusia ya. Kemudian yang kedua jiwa. Siapa guru jiwa? Jiwa itu apa? Tadi kan sudah dipapari ya, diurai ya. Jasmani berlapis-lapis, jiwa pun berlapis-lapis. Gitu. Ya gampangnya kita mulai mencintai dari si guru jasmani, ulil amri. Itu bukti adanya jiwa. Ini yang mudah kita kenali aja ya. Perasaan kita bereaksi itu. Perasaan kita merespon terhadap guru jasmani. Ya, guru jasmani lagi kan, guru jasmani juga kan pada akhirnya berlapis-lapis. Nah, dari situlah justru kita baru paham kalau diri kita tuh berlapis-lapis kan gitu. Seperti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ulil amri tadi udah diurai kan. Kalau zaman Nabi ya para Nabi disebutnya Nabi-Nabi. Kalau di setelah zaman Nabi itu disebutnya ulama waris. Peran fungsinya sama, bobotnya sama, kualitasnya sama gitu. Ibaratnya kenapa mereka ada gitu kan atau diutus ya karena ibarat rumah atau gedung kotor parah. Nah, mereka itu tukang bersih-bersihnya gampangnya begitu kan. Ya semua punya kemampuan bebersih itu baik dari nabi yang paling awal sampai yang warisnya nanti yang paling akhir misalkan. Penyebutannya aja yang berbeda, tapi kualitasnya sama kan gitu gampangnya. Itu enggak ya begitu adanya gitu. Bahkan di Quran la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jangan kalian beda-bedakan di antara para rasul kan gitu. Enggak ada yang lebih baik ini dengan itu dan ini. Apakah mir rusulih di sini hanya terbatas kepada para nabi? Ya, tidak, ulama waris ya termasuk rusulih gitu. Sebagai arti daripada aku yang ngutus. Tapi ya kita menyebutnya bukan rasul kan gitu. Hanya itu aja. Identitas akhir zaman. Identitas setelah Nabi Muhammad wafat.
Ya penting identitas ini ya. Kalau di Quran bahasanya agar supaya tidak mengolok-olok ya gitu. Ini menarik, nanti ada pembahasan tersendiri lah insya Allah ya. Nah kembali ke pembahasannya sekarang, jiwa berguru tadi jasmani berguru kepada jasmani, ulil amri disebutnya. Nah jiwa berarti berguru kepada siapa? Kepada Rasul. Kan tadi atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu jasmani, ya berarti naik sedikit ya Rasul. Nah, guru daripada jiwa adalah Rasul. Tapi ya jangan disebut sebagai Rasul. Penyebutan mah gampang aja, tapi peran fungsi dan potensinya gitu. Atau kita sebut yang sekarang mursyid lah gampangnya. Coba kita ganti Rasul ini dengan mursyid misalkan. Tapi ya, atiullah wa atiur Rasul, ar-Rasul gitu kan. Ada alif lamnya tertentu berarti kan. Yang diutus secara khusus maknanya hanya utusan itu, hanya makna utusan aja. Mau dinamain Rasul, dinamain mursyid, sama aja sebenarnya. Oke, biar nggak bingung ya kita namain mursyid misalkan. Atau guru jiwa lah gampangnya gitulah ya. Nah, lebih mudah lagi tuh. Tadi guru jasmani, nah ini guru jiwa lah gitu. Nah, guru jasmani dulu nabi, sekarang ulama waris. Nah, kemudian guru daripada jiwa itu dulu disebutnya Rasul. Nah, Rasul itu aslinya itu kodim ya. Ada beda alam dengan Nabi itu Rasul ya. Nah, sekarang bisa juga disebut Rasul sebenarnya. Karena tidak ada khotamur Rasul. Walaupun di hadis ada dikatakan khotamur risalah apa penutup Rasul apa segala macam. Tapi secara peran fungsi itu nutup secara nama aja sebenarnya. Ganti nama lah gitu kan ya. Kembali yang tadi itu identitas itu penting ya, identitas akhir zaman lah gitu ya. Ya, guru jasmani satu, kemudian guru jiwa. Siapa identitasnya ya sudah disebut aja guru jiwa, mau disebut mursyid, mau disebut rasul, boleh-boleh aja. Tapi jangan kita hanya ngutek-ngutek di nggak keluar-keluar dari ilmu yakin atau ilmu teori. Nah, nanti terjebak kepada debat dan segala macam nggak habis-habis. Perhatian kita, jiwa kita nggak jalan-jalan aslinya tuh. Walaupun pemahaman kita tambah luas misalnya. Tapi kan tertolak. Kalau menolak, buat apa? Gitu. Guru jiwa. Tadi jasmani ya. Alamnya apa ya? Dunia. Guru jiwa alamnya apa? Akhirat. Ya, ini menarik nih. Akhirat tuh apa sih? Isinya? Dunia apa isinya? Akhirat apa isinya? Akhirat itu dari mulai kubur sampai surga. Nah, itu akhirat isinya tuh. Nah, di situ adalah wilayahnya guru jiwa. Boleh juga disebut guru ruh. Tapi nanti ada pembahasan tersendiri biar supaya mempermudah kita mempetakannya. Nah, di sini nanti bahkan dari mulai alam pertama jiwa tuh yaitu kubur,
Itu kalau nggak ditemani Al-Quran itu gelap gulita kubur kita, kan ada hadisnya begitu tuh, ya kan? Nah, di sini Rasul dengan ya nggak kolaborasi ya, prajuritnya atau apa bahasanya, melengkapinya, yaitu malaikat Jibril, anggap begitu. Nah, kalau udah masuk ke dimensi lain dari dunia, yaitu masuk alam akhirat, guru jiwa ini, ya Qurannya itu udah beda dimensi, bukan mushaf lagi. Benar ya? Gitu. Dia menjadi cahaya di alam kubur, kan begitu kata hadis tuh. Iya, jiwa kita tuh udah nggak kebingungan lagi. Dapatkan gerojogan-gerojogan ilmu dari Sang Maha Ilmu. Gradatifnya itu ya lewat diserap oleh jiwa dengan bimbingan Rasul atau mursyid atau guru jiwa ya. Nah, di situ ada peran malaikat Jibril misalkan, Ruhul Kudus. Ya, Ruhul Kudus ini guru jiwa sebagai cosplay Jibril misalkan dan lain sebagainya, silahkan saja itu kan penamaan-penamaan ya, identitas. Tapi ya kesimpulannya begitu. Banyak itemnya kan alam akhirat. Alam dunia aja banyak itemnya kan. Nah, dari mulai kubur, dibangkitkan dari kubur, berarti melewati fase kiamat ya. Dibangkitkan dari kubur, atau kiamat dulu baru dibangkitkan dari kubur ya. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di situ ada pengadilan dari dimensi maha adil. Mulai sebenarnya kemudian sudah mulai terbentang Sirotol Mustaqim, disebut jembatan kan. Iya, alam akhirat itu jembatan menghubungkan antara tempat A dengan tempat C ya, tengah-tengahnya itu alam akhirat atau jembatan atau jiwa ya, penghubung antara jasmani dengan rohani, gampangnya begitu. Kan jiwa ya, alamnya akhirat, tempat rasa itu, karakter rasa apa semua di situ ya. Coba perhatikan surah Al-Fatihah itu, ayat-ayat terakhir ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan, bukan yang engkau murkai dan kau sesatkan. Al-maghdub alaihim ad-dallin. Jadi maksudnya, kalau nggak ketemu jembatan Sirotol Mustaqim sekarang, maka kita masuk kategori al-maghdub alaihim dan ad-dallin, sesat. Sesat itu di mana? Di dunia apa di akhirat? Ya bisa di dunia, di akhirat, tapi ya gampang kita pahamin ya, sesat itu di dunia. Benar ya? Berarti jembatan Siratul Mustaqim itu sekarang, karena jiwa kita pun udah aktif sekarang. Berarti harus mencari
guru jiwa. Hanya penamaan saya aja yang biar lebih mudah maksudnya mah gitu. Nah, rangkaian-rangkaian isi dari akhirat tadi kan, setelah di padang mahsyar, kemudian Nabi di padang mahsyar itu seru lagi, di alam kubur aja udah seru tuh, kemudian kiamat lebih seru lagi, dibangkitkan dari kubur sekilas ya, masuk padang mahsyar itu seru lagi, wah ada isi-isinya lagi di padang mahsyar itu, kemudian neraka dan surga lebih seru lagi, neraka berlapis-lapis, surga berlapis-lapis kan. Uh, Kalau neraka nih 7 lapis misalkan, surga itu ada yang bilang 8 lapis, ada juga ada itu hadis ya, ada juga hadis lain menyebutkan 100 lapis dan lain sebagainya. Kesimpulannya apa? Jangan bingung di lapisan-lapisannya berapa lapis enggak. Kalau kita jalan, ya udah. Saya jalan dari sini ke kamar mandi misalkan, udah melewati berapa lapis ini? Maksudnya berapa tindak yang saya lewatin? Saya ngelewatin bangku, saya ngelewatin eh, apa namanya kamar, saya ngelewatin kayak gitu maksudnya. Di kamar juga berlapis-lapis lagi kayak gitu. Jangan jangan di jangan di terlalu eh, ngutak-ngutak di situ, energi kita habis di situ. Udah makanya gampangnya berlapis-lapis aja gitu. Nah, kemudian di akhirat itu juga ada Lauhul Mahfuz ya. Kemudian ada apa lagi tuh namanya? Ya Lauhul Mahfuz ya, itu aja. Sidratul Muntaha nanti ya udah ujung akhirat itu. Ya, indah Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa kan gitu. Di sisi Sidratul Muntaha, indah di sisinya Sidratul Muntaha yaitu Jannatul Ma'wa, surga yang tinggi penuh kenikmatan dan lain sebagainya. Ada Lauhul Mahfuz, ada Sidratul Muntaha. Lauhul Mahfuz itu ibaratnya peta di awal, Sidratul Muntaha peta di akhir ya, gampangnya begitu. Ini buat gampang-gampang aja kita pakai istilah-istilah update aja biar mudah dipahami. Loh peta di akhir ada lagi, iya sebab itu baru 2 lapis, jasmani dan ruhani, jasmani dan jiwa ya. Nah kemudian masuk ke ruh, lebih luas lagi, kan ada hadisnya tuh buat Nabi. Langit pertama seperti apa luasnya ya kan, langit pertama, langit kedua sampai 7 ya kan, itu makin naik itu makin luas, bahkan digabung-gabungkan tuh, contoh misalkan di karakter hadis ini ya, nanti silakan dicari saja sendiri tuh hadisnya ya. Langit pertama, bagaimana luas langit pertama? Ya bumi beserta isinya digabungkan, dilempar ke padang pasir seperti cincin. Nah itulah luasnya langit pertama. Dan Nabi ditanya lagi oleh para sahabat kan, luasnya langit kedua seperti apa wahai Nabi kan? Yaitu digabungkan langit pertama, berikut isi-isinya, kemudian dunia dan isi-isinya digabungkan seperti cincin, dilempar ke padang pasir. Nah, itulah padang pasir, itulah langit kedua. Kemudian ditanya lagi langit ketiga seperti apa wahai Rasul gitu. Ditanya Rasul tuh berarti jiwa kan, alam akhirat sesuai berarti kan. Nah
yaitu langit kedua dan langit pertama, kemudian dunia dan isi-isinya digabungkan, itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Padang pasir itulah langit ketiga. Nah, cincin itulah langit kedua, ke satu, dan dunia dan isi-isinya. Dan seterusnya sampai kan. Itulah dari Sidratul Muntaha. Itu. Jadi ya sulit digambarkan itu seperti apa. Surga tertinggi aja sulit digambarkan. Bahkan ya alam kubur aja sulit digambarkan. Surga tertinggi lebih sulit lagi. Kemudian setelah surga lebih sulit lagi. Berarti gambarannya langit ketujuh itu seluas apa? Ini kias ya hadis ini. Digabungkan langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 berikut dunia dan isi-isinya itu seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Ya pokoknya maksudnya nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada ujungnya lah, gampangnya begitu. Nah kemudian yang terakhir adalah guru ruh gitu. Nah guru ruh ini gurunya ya sudah Allah sendiri atau maharuh. Itu aja patokannya. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi untuk bisa berguru kepada Allah ya berguru kepada ulil amri minkum dulu, kemudian berguru kepada Rasul atau guru jiwa, nah, kemudian berguru kepada Allah. Nah, 3 gambaran lapisan ini. Kemudian bagaimana yang mentafsirkan ulil amri adalah jabatan duniawi, ya, seperti kalau zaman dulu raja-raja, sistem pemerintahan itu ya, atau zaman sekarang itu ya dari mulai RT sampai presiden. Nah, ya kalau mau ditempel-tempel kepada urusan dunia, tafsiran duniawi ya masuk-masuk aja. Cuman yang sangat nggak pas sekali, jauh dari maksud dan tujuan. Gitu. Makanya itu dia Quran berlapis-lapis kan. Kalau kita pahami Quran itu yang hanya 30 juz itu dan memahami pakai otak, sudah pemahaman kita sangat kerdil sekali. Ulil amri itu adalah para nabi dan rasul dan penerus-penerusnya yang kita sebut dengan ulama waris. Coba perhatikan. Atiullah wa atiur rasul. Ada atiunya di dua ini kan. Maksudnya apa? Jangan ditolak sama sekali. Ya maksudnya mereka tuh selalu aktif. Allah ya dengan maha adanya kan. Nggak bakal la ta'khudhu sinatu wala naum. Iya nggak bakal lalai, nggak bakal tidur. Kemudian ar-rasul ya unsur Allah, ini cahaya Allah sendiri. Sama bersinar terus. Nggak ada awal, ya nggak lalai dan nggak tidur kan gitu kan. Makanya wajib kita taati terus. Coba perhatikan berikutnya. Wa ulil amri minkum. Kok nggak ada kata-kata wa ati'u ulil amri minkum. Minkum ini kan yang berhak memerintah di antara minkum, di antara kalian kan. Ya berlaku buat kita juga berarti. Berarti ada guru jasmani itu. Dan perhatikan juga nggak ada wa ati'u ulil amri minkum. Itu apa maksudnya? Ya karena jasmani itu menyesuaikan diri ya.
Sebab eh, para nabi dan rasul ini tentu juga para pewarisnya mempunyai sifat kasih sayang ya. Ada toleransinya gitu. Ya seperti ya nggak mungkin murid yang baru bisa merangkak disuruh langsung terbang misalkan. Ya pasti disuruh belajar berjalan. Maksudnya apa? Bertahap. Gitu. Jadi sesekali perintahnya kadang nggak keluar tuh si ulil amri ini. Jadi maksudnya apa? Nggak ada ATU-nya. Ya, taati ulil amri ketika dia sedang tersambung dengan Rasul dan Allah gitu maksudnya. Misalkan keluar perintah gitu atau anjuran atau apa misalkan gitu kan. Nah, seperti contohnya misalkan ketika perang apa tuh? Kisah Nabi Muhammad ya, perang Badar apa perang apa tuh? Lupa saya tuh. Nah, kemudian Nabi menyarankan ketika bertaktik itu harus begini 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 gitu. Kemudian ada sahabat yang nanya tuh, wahai Rasulullah, apakah itu dari Allah atau hanya inisiatif Nabi saja? Jawabannya adalah enggak, ini inisiatif aku saja kata Nabi. Berarti Nabi yang sebagai manusia, ya itu nggak wajib ditaati. Yang dipakai adalah saran dari sahabat itu kan. Nah seperti itu gambarannya. Padahal itu kondisi lagi mencekam perang kan. Belum tentu Nabi dalam kondisi tersambung ke Allah kemudian mengeluarkan saran atau perintah atau apa kan. Gitu hanya sebagai manusia biasa. Ya itu maha adilnya Tuhan itu ya begitu. Di dunia yang penuh keterbatasan, ulil amrinya pun terbatas. Gitu. Nah, itu jadi tentang lapisan-lapisan diri manusia ya. Nah, waati kenapa enggak waati ulil amri minkum? Hati Allah ada hati-nya kepada Allah, kepada Rasul ada hati Rasul. Tapi ulil amri ini enggak ada hati ulil amri minkum. Nah, iya, jadi kita harus memastikan bahwa apa-apa yang keluar dari ulil amri ini dari Allah atau bukan, gitu gampangnya. Iya, kalau dari Allah ya wajib ditaati, dari Rasul ya wajib ditaati. Kemudian apabila misalkan dari inisiatif ulil amri sendiri jatuhlah hukum sunnah, dikerjakan dapat pahala kan gitu definisinya. Ditinggalkan atau nggak dikerjakan ya tidak berdosa kan gitu definisi sunnah ya dari ulil amri ini. Jadi kalau ulil amri adalah berarti ulil amri ini tersambung ke Rasul, tersambung ke Allah. Lah kalau dimaknai bahwa ulil amri ini adalah sistem pemerintahan duniawi, coba Anda bayangkan. Ya mohon maaf ini. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Kim Jong Un, Xi Jinping,
Bahkan mungkin Raja Salman, Raja Fahd apa, tersambung nggak ke Allah tuh? Tersambung nggak ke Rasul? Kemudian tersambung nggak ke Allah? Silakan jawab sendiri. Ya itulah kenapa tafsir-tafsir yang beredar di masyarakat itu berabad-abad hanya tafsir syariat saja tuh. Jadi beragama itu kerdil sekali ya. Ya kondisi kayak begitu apa bedanya dengan Injil yang sudah dirubah-rubah, kemudian Zabur, Taurat yang sudah dirubah-rubah, apa bedanya? Nggak masuk pada esensi kan, sama-sama nggak masuk esensi kan, gitu. Nah seperti itu gampangnya. Ya kita kan nyala-nyalakan, wah udah benci sama Injil, benci sama Zabur, Taurat, terus kitab-kitab suci lain dengan alasannya sudah nggak murni lagi. Ya, emang Quran yang kita praktekkan di umat Islam nih, Quran yang kita praktekkan orang sudah murni. Tidak ada yang murni itu. Bayangkan saja ulil amri dimaknai sistem pemerintahan duniawi. Gitu. Dan sangat langka sekali ulama yang membahas seperti ini kan. Dasar loh ini padahal. Hmm. Kemudian seolah-olah fakta yang ada, fakta di lapangan buktikan ya ulama-ulama yang dasar ini nggak paham, mereka bertanggung jawab terhadap nasib beragama umat. Oh, itu mengerikan sekali. Perdalamlah, wahai para ulama. Belajarlah lagi. Terus kejar. Jangan hanya nguplek di ilmu yakin, itu tertolak. Walaupun ada ayat Quran yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya yakin di sini kan maknanya kematian kan. Beribadahlah kepada Allah sampai mati. Ibadahnya itu levelnya yakin atau ainul yakin atau hakul yakin. Ya harus hakul yakin lah, jangan selama ini faktanya para pemuka-pemuka agama di seluruh dunia dan di seluruh agama, bukan hanya Islam berarti, dan aliran kepercayaan itu hanya berkutat di ilmu yakin. Tadi udah diurai panjang lebar kenapa itu tertolak kan, ilmu yakin itu. Kesian umat kan, kesian manusia-manusia yang sudah terlanjur berkiblat kepada kalian-kalian. Gitu. Narasi atau bukan narasi, literasi itu memang penting. Ya sama kayak tadi kan. Tadi awal dari akhirat itu lahul mahfuz. Kemudian peta di akhir adalah sidratul muntaha. Kemudian peta di dunia apa? Literasi kan. Cuma kalau kita berhenti di literasi, hanya ngutek-ngutek di situ, ya kita belum pantas jadi penuntun umat. Jadi guru jasmani itu belum pantas sama sekali. Sebab intinya itu adalah pemberdayaan daripada jiwa dan ruh. Itu fakta yang terjadi di semua agama. Itu.
Makanya wajar kalau banyak yang ateis kan. Ya karena faktanya beragama itu apa alasan-alasan orang berateis itu? Kayak nggak nyambung beragama itu. Kolot dan segala macam kan. Mengesampingkan akal logika. Langsung disuruh buru-buru. Doktrin, dogma, itu yang meluas sekarang. Ini bukan hanya Islam, semua agama dan aliran kepercayaan yang ada sekarang. Itu fakta. Buktinya apa? Kondisi dunia gimana sekarang? Kan agama banyak kan di dunia ini. Penganutnya juga banyak. Ya ibaratnya dibanding yang percaya Tuhan dan yang nggak percaya Tuhan atau ateis kan. Atau antiteis lah misalkan. Teism sama antiteis. Wih, banyak kan kemana-mana yang teism ini. Yang bertuhan. Tetapi buah dari bertuhannya kalian tuh terhadap muka bumi itu apa? Lihat sosial sekarang di dunia. Bukan media sosial. Keadilan apa. Fakta aja, fakta. Itu sebab sekedar jadi guru jasmani aja tuh belum mumpuni kalian-kalian itu. Gitu. Guru jasmani itu bukan hanya menguasai literasi sempurna, bahkan hafal kan. Kemudian mengajarkan. Tidak. Ulil amri itu terhubung sama ar-rasul, terhubung sama Allah tuh. Guru jasmani itu kan tadi ulil amri. Terhubung gak sama dimensi akhirat atau guru jiwa atau rasul atau mursyid atau apalah disebutnya. Kemudian terhubung gak ke atasnya lagi sumbernya yaitu Allahu Subhanahu wa taala. Di Islam disebut itu. Di Nasrani disebut Allah atau Tuhan Bapa. Kemudian di Hindu Buddha disebut Gusti Pangeran atau apa kan, di Kejawen atau apa. Nah, itu kan penyebutan aja, intinya mah itu aja gitu. Jika tidak tersambung sehebat apapun Anda menguasai literasi, jangankan buat orang lain, buat diri Anda aja itu masih kebingungan. Walaupun kalian sudah menguasai seluruh literasi agama, bahkan lintas agama tuh. Buat diri Anda sendiri saja itu masih kebingungan itu. Tapi, nah ini, di situ terasa indah, terasa mumpuni. Luar biasanya dari peran fungsi iblis tuh. Iya, kalian sejauh ini nggak peduli dengan yang disebut kenal Tuhan. Anggaplah ilmu kenal Tuhan ini universal, bahasa universal ya. Kalau ma'rifatullah aja kan seolah-olah hanya untuk Islam aja. Enggak. Ilmu kenal Tuhan ini untuk semua agama. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, binasalah dirinya. Itu maknanya sekarang. Atau melalui Quran dikatakan,
Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Bukan pakai otak ya, bukan pakai unsur terbatas, tapi pakai kolbu atau ruh atau kesadaran ya, anggaplah begitu. Nah ini harus ada tukangnya. Guru jasmani tadi masuk untuk berguru kepada dia itu bagaimana, ada tata caranya. Nggak bisa itu langsung kayak kita sekolah kan. Belajar, ini bukan belajar otak sebenarnya. Tapi belajar ruhani. Termasuk jiwa kan lapisan ruhani. Nah, coba saya simpulkan. Jadi diri manusia itu ada 3 lapis. 3 lapisan besar ya. Jasmani, kemudian jiwa, kemudian ruh. A, B, C. Manusia A untuk mencapai kesadaran C melewati kesadaran B. Gitu. A, B, C. Ya. Nah, itulah 3 lapisan besar dari diri manusia. Dan di masing-masing lapisan ini ada guru-gurunya. Semua itu satu intinya tuh. Sama kayak diri kita, diri saya, diri Anda kan satu. Gitu. Orang yang sudah berkesadaran jiwa atau orang yang sudah berkesadaran, apalagi berkesadaran ruh, ya jasad ini sudah tidak ada. Fakoda halaka tadi, wa man arufa rabbahu fakoda halaka, jiwanya binasa itu. Seluruh lapisan hijabnya terbuka gitu maksudnya. Jadi maksudnya apa namanya, kesadarannya sudah tidak dijasmani lagi, sudah tidak dipengaruhi oleh alam dunia lagi, sudah tidak dipengaruhi lagi oleh nafsu-nafsu rendah, hasrat dan lain-lain kan. Itu maksudnya tuh ke situ. Jadi itu satu kesatuan intinya ya. Bukan berarti 3 itu ada 3, enggak. Tapi satu kesatuan. Ya sama dengan gampangnya nih, sama dengan makanan yang kita suka apa misalkan. Kita suka teh atau teh manis misalkan. Teh dan rasanya itu jadi satu. Nggak mungkin teh sama rasa teh itu terpisah. Oh teh sama rasanya tuh jadi 2 ya, bukan satu teh. Enggak. Saking asingnya ini ilmu tentang wawasan, tentang literasi, tentang jasmani, jiwa, ruh, sampai harus diurai sebegininya gitu. Padahal gampangnya itu. Teh manis dengan rasanya itu nggak terpisah gitu. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya itu 3 lapisan besar pada diri manusia. Jasmani dan 3 lapisan besar guru. Jasmani gurunya adalah guru jasmani. Kemudian jiwa gurunya adalah jiwa. Kata tadi jasmani ulil amri ya. Jiwa gurunya adalah rasul atau mursyid atau guru jiwa lah gampangnya. Nah kemudian ruh gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu gambarannya ya. Baik, sepertinya sampai sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, silahkan bagi yang ingin berkomentar untuk bisa
ngasih tambahan atau mengkoreksi atau apapun ya silahkan ya. Saya pribadi kami terbuka ya, gitu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.